situ kiri ini dulu banyak jinnya. Sering jin itu mengganggu anak santri, mengganggu anak pondok, anak santri. Ya memang asal mulanya mendirikan pondok Sedekiri tidak gampang, tidak moro punya lahan dibangun pondok, tidak. Banyak rintangan-rintangan, banyak gangguan-gangguan. Asal mulanya Sayyid Sulaiman yang pesarainya ada di Mojo Agung itu diutus oleh Sunan Giri, disuruh mencari tanah yang cocok untuk didirikan pondok pesantren di wilayah Pasuruan. Disuruh cari tanah di wilayah Pasuruan yang cocok untuk didirikan pondok pesantren. Kemudian Sayyid Sulaiman yang sarangnya ada di Mojo Agung mulai keliling Pasuruan untuk mencari tanah untuk dibuat pondok pesantren. Pernah mau mendirikan pondok pesantren di daerah Winongan, namun tidak sido, katanya orang Jawa. Ora sido, tidak sido karena tanahnya kurang cocok. Pernah mau mendirikan pondok pesantren di mana itu, Kebun Candi, daerah Gondang Wetan, Kebun Candi, ya juga gak situ karena tanahnya kurang cocok. Kemudian pernah juga mau bangun di daerah Gambiran, Masya Allah kalau tidak salah masuk Kecamatan Keraton, Gambiran itu. Bahkan di Gambiran itu Pak Sayyid Sulaiman sudah bangun musola. Sampai sekarang musolanya masih ada di Gambiran. Ada tiangnya dari kayu besar, ada tulisan Arabnya apa di sana, ada tahun pembuatannya. Di daerah Gambiran sampai sekarang masih ada musolanya, dan sekarang sudah dipelihara. Kalau nggak salah yang memelihara ini ya dari alumni, direnovasi, sekarang baik musolanya. Bahkan di situ di Gambiran itu ada pesariannya putranya Mbah Sayyid Sulaiman yang namanya Mbah Hazam. Mbah Hazam tiap tahun diperingati haulnya, pesariannya ada di Gambiran. Namun juga begitu, tidak situ karena tanahnya kurang baik untuk didirikan pondok pesantren. Akhirnya di situ kiri ini nemunya tanah yang cocok untuk didirikan pondok pesantren, ya
di Sidogiri ini. Ya belum ada namanya dulu, masih merupakan hutan belantara. Diambil tanahnya, diaturkan kepada Sunan Giri. Oh iya, iki bagus, cocok digawe pondok pesantren. Bagus, cocok digawe pondok pesantren. Akhirnya diberilah nama Sidogiri. Sido itu artinya jadi. Mulai dulu urung-urung terus, ndak sido. Di Winongan ndak sido, di Poncandi nggak sido, di Gambiran nggak sido. Akhirnya yang cocok di sini, tanahnya yang bagus, yang cocok untuk dibuat pondok pesantren ya di sini. Oh iya, ini bagus, cocok kayak pondok pesantren. Maka diberi nama Sidogiri. Sido bangun pondok pesantren, Giri utusan dari Giri yaitu Mbah Sayyid Sulaiman. Itu diberi nama Sidogiri. Sido bangun pondok pesantren, Giri utusan dari Giri yaitu Mbah Sayyid Sulaiman. Kemudian mulailah Mbah Sayyid Sulaiman dengan menantunya namanya Ki Aminullah. Sarenya ada di Sidogiri. Kalau Ki Aminullah nomor 1, Ki Aminullah itu menantu dari Mbah Sayyid Sulaiman. Mulai Mbah Sayyid Sulaiman dengan Ki Aminullah menebangi kayu-kayu besar, sebab hutan belan banyak kayu-kayu besar, pohon-pohon besar. Dan pohon-pohon besar itu kan biasanya rumahnya jin, tempatnya jin. Ditebangi kayu-kayu besar itu, dibuka untuk membuat lahan untuk didirikan pondok pesantren. Akhirnya jin-jin itu marah, merasa terganggu, rumahnya ditebang, ya. Merasa terganggu, marah sampai terjadi peperangan, pertempuran antara jin dengan Mbah Sayyid Sulaiman dan Kiai Aminullah. Berperang melawan jin. Tiga itu lamanya 41 hari 41 malam. 41 hari 41 malam. Akhirnya jin-jin itu dapat dikalahkan oleh Mbah Sayyid Sulaiman dan Ki Aminullah, dapat ditundukkan, dapat ditaklukkan. Akan tetapi yang namanya jin itu sekalipun sudah dikalahkan, sudah ditundukkan, masih ngancam. Ya, saya, katanya jin, saya tunduk kepada kamu, menyerah kepada kamu, akan tetapi awas besok santri-santri kamu akan saya goda, akan saya ganggu. Jadi takluk, menyerah kepada Sayyid Sulaiman dan Ki Aminullah, tapi ngancam santri-santrinya kalau akan diganggu.
Ya sejak itu banyak anak pondok kena jin tiap malam. Anak pondok itu ngamuk-ngamuk kemasukan jin 7, 5, 10 tiap malam ngamuk-ngamuk kemasukan jin, kena ganggu jin. Sangat Sukiri dulu sangat rawan jin, nggak aman dengan jin. Santrinya banyak yang sakit, banyak yang stres seperti peroba begitu, kena ganggu jin. Lama-lama Masyayikh Sidogiri ini mencari bermacam-macam cara, ya apa untuk sekiranya jin-jin ini tidak mengganggu anak pondok. Tidak menggoda anak pondok, tidak mengganggu anak santri. Kemudian dibacakanlah burda, qasidah burda itu asalnya ada sampai sekarang, ada burda keliling. Kalau jam 12 keliling baca burda. Ya alhamdulillah sejak itu berangsur-angsur jin ini berkurang, tidak mengganggu berkat burda keliling. Dulu asalnya ada pecutnya apa? Katanya riwayatnya begitu, saya tidak nututi. Hanya riwayatnya itu tiap-tiap sudut ada sudut yang banyak jinnya itu dibunyikan pecut, ya pecut besar itu cetar gitu, sambil diadzani. Tiap-tiap sudut-sudut dibunyikan pecut sambil diadzani. Ya lama-lama sekarang sudah ada pakai pecut, tinggal adzan saja. Tiap sudut-sudut, ya, sudut-sudut ruangan, sudut-sudut di pondok ini, biasanya sudut-sudut itu dikerasani jin, diadzani. Setelah adzan berangkat lagi, terus baca burda keliling. Tiap malam sampai sekarang ada burda keliling, setiap jam 12 keliling ada burda keliling. Alhamdulillah sampai sekarang anak-anak santri aman, ya, tidak terusik, tidak terganggu oleh jin. Dulu saya kira pusatnya jin, masjid yang dalam, di masjid yang dalam itu kan ada menaranya dulu. Di bawah menara itu katanya pasarnya jin sana, pasarnya jin. Kalau malam tuh rame sampai terdengar, ya, suaranya itu terdengar. Banyak anak santri mendengarkan suaranya jin, rame katanya. Memang pasarnya jin katanya di bawah menara masjid itu. Dulu kalau habis berjamaah Isya gak ada yang berani ada di bawahnya menara itu. Habis berjamaah Isya wiridan sebentar keluar. Gak berani ada di bawahnya menara itu, sana itu banyak jinnya, pasarnya jin. Malah pernah Kiai Khalili, abahnya Kiai Hasbullah Mun'im Khalili, abahnya Kiai Hasbullah, setelah berjamaah Isya
semua pada keluar dari dalam masjid itu, nggak ada yang berani. Kiai Khalili nggak keluar wiridan di sana. Di bawahnya menara di dalam masjid wiridan. Yang lain sudah keluar semua, tinggal Kiai Khalili nggak keluar wiridan di sana. Akhirnya masjid itu dipindah, Kiai Khalili itu diangkat, ya. Diangkat ditaruh di atas menara. Disuruh wiridan di atas menara, diangkat, dipindah di atas menara, ya. Suruh wiridan di atas menara. Terasa katanya Kiai Khalili ketika diangkat ini seperti ngawang itu kan, naik ke atas itu kelihatan waktu diangkat ke atas menara, terasa. Setelah nyampe di atas menara, turun Kiai Khalili, lari keluar. Tapi pernah ditanyai oleh Kiai Hasani, Bang Kiai Khalili itu keponakannya Kiai Hasani, pernah paman kepada Kiai Hasani, Kiai Khalili itu. Kiai Khalili bin Hasbullah bin Dakhlan. Kiai Dakhlan itu saudaranya Kiai Nawawi. Jadi Kiai Hasbullah dengan Kiai Hasani itu sepupu misanan. Dari Kiai Khalili kepada Kiai Hasani pernah paman. Ditanyai oleh Kiai Hasani, ya boleh waktu kau diangkat jenang menoro ndak wedi. Kiai Hasani ndak wedi. Lek wedi ini ndak wedi. Coba di waktu diangkat ngormat diculno. Waktu kalau ada kandung wedi diculno. Katanya Kiai Khalili, awet tidak betul timur diculno. Jadi sangat rawan sekali Stokiri dulu. Saya tidak gampang dulu mendirikan pondok Stokiri melalui banyak rintangan, gangguan-gangguan, rintangan-rintangan, terutama jin-jin. Sekarang sudah aman, alhamdulillah, berkat ada burda keliling setiap malam pada jam 12 malam keliling. Kalau pernah ada alumni lama sudah jadi kiai, ya punya pondok pesantren, ada santrinya, sowan datang ke Stokiri. Dulu kiai itu ketika mondok Stokiri masih banyak jinnya, masih sering diserang jin, diganggu jin. Sowan ke Stokiri menemui Kiai Sa'dullah Nawawi. Kiai Sa'dullah Nawawi, putra dari Kiai Nawawi. Terus bilang Kiai itu kepada Kiai Sa'dullah, alhamdulillah mas, panggil mas ya namanya, waktu mondok ya masih teman. Alhamdulillah mas, samangkin Stokiri pun aman, mboten nate diganggu jin, tak pernah diganggu jin berkat burda keliling tiap jam 12 malam. Tapi bagaimana jawabnya Kiai Sa'dullah? Jangan bergurau. Kiai Sa'dullah jawab bergurau. Iya lebihan itu jin nakal-nakal, santri kalau diganggu jin, santri wedi nang jin, jin nakal-nakal.
Saya ini enggak sawali ya saya ini. Aji ini seperti nang santri ya. Soalnya nakalan santri ini begini. Nakalan santri yang katanya kayak Satullah. Soalnya saya ini nakalan santri ini begini. Jadi kuali saya ini cini seperti nang santri. Cuman itu bergurau. Ya bang, yang sebetulnya ya barokahnya apa? Burda kele. Jadi burda itu ya faedahnya itu untuk kasfil kurub, melapangkan kerupakan, menghilangkan kesusahan, bisa untuk menyembuhkan penyakit, menolak gangguan-gangguan jin dan sebagainya, gangguan-gangguan makhluk halus, gangguan-gangguan roh jahat ya. Kalau di rumah sampean misalnya banyak jinnya, coba bacakan burda di rumah itu, bacakan burda sampai 41 hari. Tiap malam bacakan burda sampai 41 hari, insya Allah jinnya kerasan, jinnya akan pergi, tidak kerasan. Yang rumahnya banyak jinnya, coba dibacakan burda sampai 41 hari. Soalnya ini ada di Lawang, desa Lawang, Malang. Itu sepupunya istri saya yang meninggal, almarhumah yang meninggal, sepupunya istri saya punya suami menetap di Lawang Otsuka. Itu ada pabrik Otsuka, pabrik obat, depannya itu pojokan, depannya pabrik Otsuka itu. Di sana kebetulan banyak jinnya ya. Ya memang di belakangnya rumah itu kuburan, cuma dipagari tembok tinggi, cuman di sampingnya itu kuburan. Jadi diganggu jin terus, tiap hari diganggu jin. Kadang yang laki yang diganggu, kadang yang perempuan, sampai tiap hari itu bertengkar. Suami istri itu setiap hari bertengkar terus tiap hari kena ganggu jin. Kalau tidak yang laki ngamuk, yang istri ngamuk, terusan begitu, bertengkar tiap hari, sampai hampir cerai, hampir terjadi cerai. Ya karena tiap hari bertengkar. Kemudian saya anjurkan, orang yang perempuan itu pernah saya ambil anak angkat saya dulu, saya ambil anak, saya anjurkan, saya suruh bacain burda selama 41 hari. Coba bacakan burda tiap malam selama 41 hari. Ya alhamdulillah, setelah dibacakan burda selama 40 hari itu pergi jinnya ini.
Katanya jinnya itu yang banyak di kamarnya, ada kamar belakang gitu. Di sana tempatnya Pak, jinnya itu banyak di kamar belakang. Pergi, bahkan ketika pergi, ya wallahualam, nggak tahu alamnya jin, nggak tahu alamnya jin. Ketika pergi itu kakinya itu membekas di tembok, sepertinya naik keluar dari kamar itu, naik ke atas tembok begini keluar. Ya tidak ngerti alamnya jin, tapi kakinya itu membekas di tembok. Saya melihat sendiri bekas kakinya di tembok. Dan kakinya jin itu ya sama dengan kakinya manusia begini. Cuman kalau kakinya manusia ini kan panjang begini. Kalau kakinya jin tidak pendek, melebar ke samping. Tidak panjang seperti manusia, seperti kakinya manusia ini kan panjang. Itu enggak, bekasnya itu kelihatan pendek, melebar ke samping itu kakinya itu. Ya alhamdulillah sampai sekarang aman, nggak pernah tukaran ya. Dulu sampai hampir bercerai ya. Sekarang nggak pernah tukaran, akan sampai sekarang sudah punya anak 3 ya. Sudah aman ya. Makanya kalau banyak jin rumahnya, banyak jin, bacakan burda 41 hari, insya Allah jinnya nggak kerasan, jinnya akan pindah. Setelah kiri juga begini, ya sudah tidak kerasa mungkin jinnya sudah pindah, atau kalau emang tidak pindah mungkin tidak ganggu ya. Tidak ganggu. Kalau sakit misalnya, coba kalau sakit dokter sudah tidak sanggup misalnya, ya coba dibacakan burda, ditiupkan ke air, lalu airnya diminum, insya Allah nanti penyakitnya akan hilang. Seperti Imam Syarafuddin setelah selesai ngarang qasidah ini, kemudian tidur, dirawi Rasulullah, diusap badannya Imam Syarafuddin, setelah diusap terus dikemuli, fa asbaha mu'afiyah, bangun pagi-pagi sembuh. Yang dulunya diobatkan kemana-mana tidak sembuh, setelah ngarang qasidah burda ini sembuh. Qasidah burda ini banyaknya ada 160 bait ya, 160 qasidah ya, banyak masih khasiat, faedah-faedah atau manfaat-manfaat yang lain yang insya Allah kalau kamu muwadhabah, kamu rutin membaca qasidah burda ini, kamu akan dapat merasakan. Jadi akan mengetahui manfaatnya burda ini tidak dengan cerita, tapi dengan merasakan. Fayarifu bidzauq, akan merasakan, akan mengetahui manfaatnya burda tapi dengan merasakan, bisa dirasakan pada diri sendiri, tidak dengan cara cerita, tapi bisa mengetahui manfaatnya dengan cara merasakan sendiri.